وعلى آل محمد. Rasul diutus sebagai rahmat bagi semua bangsa dan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, ketika kita punya kesulitan, dan pasti semua orang punya kesulitan, punya masalah-masalah di dunia ini, maka Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 145 itu menyatakan bahwa wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah memberikan solusi untuk problem hidup kita itu dua hal saja. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat. Nah, ini yang seringkali membuat kita itu bertanya-tanya, bagaimana orang punya masalah kemudian dia bersabar. Dan yang lebih celaka lagi, banyak orang yang mengatakan bahwa sabar itu adalah nerima. Ini yang susah. Jadi konsep sabar, as-sabr itu bukan menerima sesuatu apa adanya, kemudian pasrah dengan keadaan, tidak melakukan sesuatu, tidak. Tetapi sabar dalam konteks Islam itu adalah bagaimana kita itu kemudian melakukan sesuatu, menyelesaikan problem kita itu dengan step-step yang jelas, dengan langkah-langkah yang jelas, dengan langkah-langkah yang terukur, yang dalam bahasa kita adalah ya sistematis, logis, terukur dan lain sebagainya. Itu adalah sabar. Maka kemudian ketika wasta'inu bis-sabri was-shalah, maka kamu minta tolonglah atau kamu itu akan mendapatkan solusi dengan dua hal tadi. Sabar artinya dia menyelesaikan masalahnya itu dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak kemudian dia tidak memiliki takaran yang jelas, tapi dia memiliki takaran yang jelas. Kalau saya punya masalah ini, maka yang pertama harus saya lakukan apa, yang kedua yang saya lakukan apa, yang ketiga yang saya lakukan itu apa. Itu akan terus kita lakukan seperti itu. Kita akan, umpamanya kita punya problem, kita punya hutang, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan kecerdasan ilmu kita, maka kita kemudian mengidentifikasi, paling tidak itu mengidentifikasi. Setelah kita identifikasi masalah kita itu ini, kenapa kita kemudian banyak hutang dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ini teorinya René Descartes sebenarnya gitu, dalam filsafat umum itu kemudian kita bagi masalah itu dalam, artinya kita petakan gitu, mana yang bisa dilakukan dulu, mana yang dilakukan kemudian, apa yang harus dilakukan supaya orang-orang juga bisa selamat semuanya. Kemudian kita ambil kesimpulan, itu adalah sabar. Nah, setelah sabar atau ketika kita bersabar, maka diiringi dengan mujahadah. Makanya kemudian kita suruh untuk sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Bahwa ketika sabar dengan berbagai teknik, kemudian kita menggunakan otak kita, menggunakan skill kita, menggunakan kemampuan kita untuk menyelesaikan banyak hal. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa Allah lah yang akan menuntun kita, bahwa Allah lah yang menyelesaikan problem-problem kita itu. Hadirin yang berbahagia, maka kemudian lawan dari sabar ini, kalau tadi wasta'inu bis-sabri was-shalah itu, maka lawan dari sabar ini adalah ghadab, kemarahan, ya. Makanya Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, la taghdab walakal jannah, gitu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini jelas-jelas mengatakan bahwa kamu itu jangan marah, karena kamu akan memperoleh surga. Baik surga di dunia ini, artinya surga di dunia dalam arti kesenangan adalah bahwa problem kita terselesaikan, ya. Tapi di akhirat nanti itu yang lebih besar lagi, bahwa kita akan memperoleh jannah yang sesungguhnya. Ketika orang itu marah, maka tidak mungkin dia bisa menyelesaikan problemnya itu step demi stepnya, menyelesaikan problemnya itu dengan sistematis, terukur, teratur, kemudian memperoleh solusi. Tidak. Ketika orang marah, maka jiwanya dikuasai oleh setan, otaknya tidak bisa berpikir dengan baik. Maka kemudian yang keluar adalah bukan keputusan-keputusan yang bijak, yang keluar adalah bukan solusi, tapi justru neraka. Kalau tadi itu sabar itu
dia akan memperoleh surga dan solusi dari problem hidupnya. Nah, kalau kemudian ghadab tadi itu ketika kebalikannya, kalau la taqdu walakal jannah, kemudian dia meraup surga, maka ketika dia marah itu, maka yang diperoleh adalah neraka. Neraka di dunia artinya problemnya masalah, problemnya bertambah, problemnya semakin besar, dan akhirnya dia tidak mampu untuk menanganinya. Hadirin yang berbahagia, jadi dua hal itu kunci kesuksesan kita di dunia ini. Ketika kita punya masalah, maka cara menyelesaikannya Allah memberikan dua hal itu, dan itu harus kita ikuti. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat, dan kemudian kita terhindar dari kemarahan-kemarahan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.